Director and Chief of Business Stream and Beyond Studios, ada Mbak Ajeng Parameswari. Aku spesial, pokoknya hari ini maunya manggil Mas Mbak, kita biar ambiar semuanya ya. Oke, halo Mbak. Bisa langsung berdiri. Hai. Mau dadah-dadah dulu mungkin ke teman-teman media. Nah, Miss Universe nggak tuh ya Mbak Ajeng ya. Oke, produser kita berikutnya ada Mas Dedi Abdurrahman. Mas Dedi. Sawer Mas, enggak ya, beda ya. Silakan bergabung di sini. Berikutnya juga sutradara kita dan juga penulis skenario dari Ambiar Makbiar. Ini dia Mas Pugu PS Atmaja. Mas Pugu, mau tarian goyang dulu mungkin sebagai tarian pembuka nggak ya? Silakan Mas bergabung di sini. Oke, berikutnya kita juga punya pemeran sebagai Aruna di film Ambiar Makbiar. Di sini ada Angie Williams. Jangan tertipu dengan wajah bulenya. Asli nyoyo bedok banget ya. Oke, berikutnya kita juga akan mengundang pemeran Rick di dalam film ini, yaitu Evan Los. Hai. Oke, silahkan bergabung di sini. Dan berikutnya boleh kita minta sambutannya untuk pemeran Jeru di dalam film ini, yaitu Gilga Sohib. Mas Gilga, silakan bergabung. Oh, ini konsepnya emang semua topinya dikebelakangin ya. Oke, siap. Dan yang terakhir ini dia pemeran Betari di dalam film ini, yaitu Happy Asmara. Mbak Happy, aku happy juga loh lihat kamu hari ini ya. Oke, karena seluruh cast dan juga filmmaker yang sudah hadir hari ini sudah bergabung di sini, aku mungkin mau minta persiapan terlebih dahulu. Nah, kebetulan ada di sini. Jadi, teman-teman, di balik dari tirai ini adalah official poster dari Ambiar Makbiar. Oke. Teman-teman media boleh persiapkan dirinya dulu, tenang. Jadi untuk para cast dan juga filmmaker yang sudah hadir di sini, jangan ditarik dulu ya Mas Mbak. Berdasarkan aba-aba, mungkin teman-teman silahkan boleh dipersiapkan dulu kamera dan juga handphonenya, ya. Sama-sama kita siapkan untuk bisa sama-sama mengabadikan momen yang spesial ini ya. Dan teman-teman, dalam hitungan 3, 2, 1 kita akan melihat official poster dari sebuah film drama komedi Ambiar Makbiar. Dalam hitungan 3, 2, 1. Yes, very ambiar ya memang ya, luar biasa sekali. Ini dia official poster dari Ambiar Makbiar. Boleh mungkin aku izin ya untuk para cast dan juga filmmaker boleh berfoto dengan posternya, diabadikan juga dengan teman-teman media yang ada di sini. Oke. Dari posternya gimana tanggapannya? Cukup ambiar, oh keren, terima kasih. Siapa yang bilang keren? Oke, aku boleh ke sebelah sana ya, Mbaknya. Sayang cinta. Aku boleh tanya dulu, kamu namanya siapa Mbak? Keren, saya ini kan ngomong keren. Hadiahnya adalah ucapan selamat dari aku yang Ambiar Makbiar hari ini. Kita juga akan melihat seperti apakah sih cuplikan dari tayangan film Ambiar Makbiar. Langsung ini dia untuk pertama kalinya, for the first time, kita akan melihat official trailer dari Ambiar Makbiar di dalam layar berikut ini. Selamat menyaksikan. Udah gak bisa dilanjutin. Kita udahan aja loh. Maksudmu? Ari, tawaran Om Ahem, kenapa gak kamu yain aja? Suaramu kan gak apik. Gak apa-apa. Katakannya Gusti Argo, keluarga keraton gak pantas kalau jadi artis. Ya wes, coba kamu bikin 2 lagu baru. Kalau oke, kita bisa kerjasama. Yang sapenuhi aku. Dia mesti iso luwih sukses tuh kondang. Kuncinya ini fokus. Dia garek milih, arep nguplo apa keroncongan. Kok enak?
Dadi penonton iki luwih-luwih ngono lho. Emangnya jadi pimpinan band iki kok? Nah, kayaknya wis mulai nih dramane. Oh, dhewe ngopi wae apa ya? Lancang kowe. Tapi iso dipertimbangkan sih ngopi sik wis. Konco seneng di cancel. Lah bajingan tak sekolah. Udah kan pinter. Bu yo daftar PNS, apa BUMN mesti ketompo. Apa ya ngene-ngene terus uripeku. Yuk. Ikhlas. Ikhlas. Ben meeting. Turu nang teras kowe. Nah, aku turun jopo ke turun besok. Om nggak punya pilihan, Betari. Om tidak memproduksi Konco seneng. Aku habis ngomong tadi di situ. Ojo pacaran karo Betari. Dengan kalian kita terlarang. Nyun sewu Kanjeng Gusti, ini nggak fair. Terus Gusti Betari mau kawin dengan anaknya abdi dalam yang paling rendah. Kembang sing wangi besandaran kupu-kupu. Kulo nyuwun ngapunten sanget, Bu. Yen kowe isih nganggep aku iki ibumu, putuske Gusti Betari. Saya mangger teko karo Betari sosok ngomong opportunity anyar, tapi ente nyatane PHP cok. Kalau kamu sukses, kamu terkenal, nggak akan ada lagi yang peduli sama perbedaan kita. Hei, konco seneng. Kamu motoran toh? Wah ngasor banget, rendah hati om ini. Bukan rendah hati, cuman lebih kita tuh punyanya motor, istilahnya tuh apa ya yuk? Down to earth, bukan down to earth, tapi miskin. Wow, itu dia official trailer dari Ambiar Mabiar. Oh, sekali lagi? Mau lihat sekali lagi? Kita udah Oke, lanjut. lanjut. Shootmu. Ari, tawaran Om Ahen, kenapa nggak kamu yain aja? Suaramu kan nggak apik. Gak apa-apa. Kata Kanjeng Gusti Argo, keluarga keraton nggak pantas kalau jadi artis. Ya wes, coba kamu bikin 2 lagu baru. Kalau oke, kita bisa kerjasama. Yang sapenuhi aku Dia mesti iso luwih sukses tuh kondal. Kunci niki fokus. Dia garek milih album pro apa keroncongan. Koplo enak. Dadi penonton iki luwih-luwih ngono lho. Emangnya jadi pimpinan band iki kok? Nah, kayaknya wis mulai nih dramane. Oh, dhewe ngopi wae apa ya? Lancang kowe. Tapi iso dipertimbangkan sih ngopi sik wis. Konco seneng di cancel. Lah bajingan tak sekolah. Udah kan pinter. Bu yo daftar PNS, apa BUMN mesti ketompo. Apa ya ngene-ngene terus uripeku. Yuk. Ikhlas. Ikhlas. Ben meeting. Turu nang teras kowe. Nah, aku turun jopo ke turun besok. Om nggak punya pilihan, Betari. Om tidak memproduksi Konco seneng. Aku habis ngomong tadi di situ. Ojo pacaran karo Betari. Dengan kalian kita terlarang. Nyun sewu Kanjeng Gusti, ini nggak fair. Terus Gusti Betari mau kawin dengan anaknya abdi dalam yang paling rendah. Kembang sing wangi besandaran kupu-kupu. Kulo nyuwun ngapunten sanget, Bu. Yen kowe isih nganggep aku iki ibumu, putuske Gusti Betari. Saya mangger teko karo Betari sosok ngomong opportunity anyar, tapi ente nyatane PHP cok. Kalau kamu sukses, kamu terkenal, nggak akan ada lagi yang peduli sama perbedaan kita. Hei, konco seneng. Kamu motoran toh? Wah ngasor banget, rendah hati om ini. Bukan rendah hati, cuman lebih kita tuh punyanya motor, istilahnya tuh apa ya yuk? Down to earth, bukan down to earth, tapi miskin. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk official trailer dari Ambiar Mabiar. Dari cuplikannya aja udah kerasa ya bahwa memang perjuangan itu tuh butuh semangat dari kita di bawah. Gimana caranya kita tetap semangat sampai dengan kita bisa di atas. Karena kan roda berputar ya, tapi jangan sampai bannya bocor nanti di bawah mulu jadinya ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk official trailer dari Ambiar Mabiar, luar biasa. Oke, tapi yang spesialnya kalau misalnya tadi sempat lihat di trailernya itu
ada beberapa lagu yang dinyanyikan. Nah, kebetulan memang ada original soundtrack dari film Ambyar Makbyar yang hari ini akan kita dengarkan secara live. Yang pertama aku boleh undang dulu dong, ada Evan Los dan juga Angie Williams boleh bergabung di sini Mas Mbak. Nah, Angie kenapa? Angie dengan senyumannya gini kayak aku bukan penyanyi, aku disuruh nyanyi. Dipaksa nyanyi. Gak apa-apa, kita bikin ambiar studio ini ya, oke? Langsung saja kalau begitu teman-teman media sekalian, kita dengarkan original soundtrack film Ambyar Makbyar dengan judul Mendem Tresno. Mendem Tresno, terima kasih banyak. Kebetulan banget loh ini. Perasaan Tresno bukan tremor. Terima kasih banyak ya backupannya ya Pak. Ih, keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tadi itu suara 1 dan suara 2 ya. Aku di sana suara 5. Nggak tahu. Terima kasih banyak teman-teman. Bisa kembali lagi ke tempatnya. Keren banget. Kapan lagi kita di bioskop bisa ambiar guys. Keren ya. Jadi kebayangkan biasanya kita tuh kalau misalnya mau dengerin lagu-lagu kayak gitu tuh mesti melihatnya tuh di panggung atau sekedar mungkin di MP3 ya. Tapi sekarang kalian bisa menikmatinya di bioskop. Seru banget. Oke, kalau tadi sudah ada Mas Evan dan juga Mbak Angie, sekarang kita beralih lagi. Kebetulan memang ini lagunya banyak yang udah kita siapin biar kalian ambiar ya. Kali ini ada official soundtrack film Ambyar Makbyar yang berjudul Jeret Tresno. Yang akan bernyanyi langsung ada Mas Gilga Sahid. Wow, kita tunggu dulu persiapannya ya. Teman-teman, tadi lagu yang pertama gimana, enak? Jangan lupa pakai RBT-nya ya, udah nggak ada ya RBT ya. Oke, Mas Gilga siap? Kita siapkan dulu mikrofonnya boleh? Iya, oke. Mas Gilga, sapa-sapa dulu kali teman-teman di sini. Selamat siang semuanya. Iya. Maaf saya orangnya pemalu teman-teman. Oh, suka gitu nih Mas Gilga. Mas Gilga kalau misalnya nanti ada tiba-tiba yang mau joget boleh nggak sih? Boleh, yang mau joget boleh. Boleh ya. Boleh, Tadi- dipersilakan. Soalnya kita punya sahabat dahsyat tuh di atas tuh udah ada ya tadi ya. Oh iya tadi yang paling hijau tadi ya. Iya, Iya, oh. udah OA ya. Istriku seneng banget mau kumpul sana ya enggak tadi. Enggak di sini aja. Kemarin Om Dek. Iya, yang di atas nanti ketemu Mbak Eli Sugigi di depan ya. Ada konsumsi soalnya. Oke, kalau begitu langsung saja. Apakah sudah siap? Sudah aman ya? Kita akan dengarkan bersama-sama official soundtrack film Ambyar Makbyar, Jeret Tresno persembahan dari Gilga Sahid. Selamat mendengarkan teman-teman media semua. Terima kasih. Luar biasa. Mohon maaf ya tadi saya di samping udah begini loh. Allahu Akbar. Kapan lagi ya kan? Jangan kemana-mana dulu dong. Oh iya, Mas oke, Gilga. boleh. Iya Gimana, tadi kan boleh? baru satu. Oh, dua ya, itu. Kali iya. Oh iya, boleh. Ajak istrinya tuh. Bocah Cintaku. Mohon maaf yang lain ngontrak ya. Yang lain ngontrak. Dunia milik berdua ya. Oke. Ini Mbak Happy sama Mas Gilga akan menyanyikan satu lagu. Ini adalah original soundtrack juga dari film Ambyar Makbyar, yaitu Pangestu. Iya. Nah, biar teman-teman di sini mungkin sedikit familiar dulu dengan lagunya sebelum nonton filmnya. Iya. Boleh kali ya secuplik dinyanyikan ya. Boleh. Boleh Kak Ovi tanpa kumis. Ada ya. Itu Ovi Tamala. Iya, betul. Oke. Oke. Cium dulu. Spesial buat teman-teman di sini. Pangestu dari Mas Gilga dan juga Mbak Happy. Ini ada minus banyak juga. Ada tenang. Oh ada tuh. Oh iya. Kalau nggak ada mata saya balas bisa. Teman-teman yang udah ambiar di atas mana suaranya? Udah ada yang berdiri. Mohon maaf lahir dan batin, Mas yang pakai hoodie warna biru tadi udah. Wah. Kita lihat-lihat asik Mas.
Dunia milik Mas doang pokoknya. So ya. Gimana, sudah siap? Oke, langsung saja ini dia original soundtrack film Ambyar Makbyar Pangestu bersama Mas Gilga dan juga Mbak Happy. Terima kasih. Mas Gilga, Mbak Happy. Ya Allah, saya maunya satu lagu sebenarnya tapi nggak apa-apa dulu. Thank you. Saya udah mulai gini loh tadi ya, nungguin dentunan irama. Mas juga ya? Dari ketawanya ya. Saya tadi ngelihat dari ujung Mas kelingkingnya udah begini Mas. Oh, dua-duanya katanya ya. Oke, salah satu mikrofonnya Mas Gilga boleh? Iya, izin. Mbak Ajeng, mau sapa-sapa dulu teman-teman media boleh? Mbak Lofi. Hai semuanya teman-teman media. Pertama aku mau ucapin terima kasih dan sangat mengapresiasi dari teman-teman media untuk bisa hadir di sini di press con-nya trailer dan official posternya Ambyar Makbyar. Semoga dukungannya terus terjadi, kolaborasinya terus terjadi dari teman-teman media untuk film Ambyar Makbyar sampai dengan nanti tayang. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ajeng. Aku nanya-nanya langsung boleh kali ya? Boleh dong. Soalnya tadi aku penasaran banget ngeliat trailernya itu tuh udah ada lucunya karena kan drama komedi juga ya. Tapi yang mungkin gak bisa kita kesampingkan dari trailer tersebut adalah sisi dimana ada cerita perjuangan di situ. Terus juga kita melihat restu orang tua ya. Ya Allah, tadi sampai ada yang udah langsung disuruh putusin sama ibunya. Duh, hati kita langsung jenut rasanya Nyes banget gitu. Tapi mungkin apa yang membuat Mbak Ajeng di sini sebagai produser dari Beyond Studios ini tertarik mengangkat kisah seperti ini? Apakah mungkin Mbak Ajeng punya cerita-cerita dari kanan kiri yang terhalang restu juga atau perjuangan-perjuangan tertentu? Silakan Mbak Ajeng. Banyak ya kayaknya kalau terhalang. Iya, aku juga lagi. Menjawab pertanyaan Mbak Ovi, jadi mungkin sebenarnya aku akan balik dulu nih. Aku tarik mundur ke fondasinya kita di Visinema karena Beyond Studio adalah part dari Visinema Group. Jadi di Visinema itu visinya kita adalah to be the center of excellence in storytelling. Dan tentunya kalau kita bicara tentang storytelling itu kan Indonesia tuh punya banyak sekali pulau, kemudian ada 1000 lebih suku, ada 700 lebih bahasa gitu. Jadi cerita tuh adalah sesuatu yang sumber daya yang tidak akan pernah habis di Indonesia. Makanya kemudian Beyond Studios hadir untuk juga mampu melihat dan menangkap kedekatan cerita masyarakat di Indonesia untuk ke layar yang lebih besar dan layar nasional gitu. Nah, kenapa sih kok kemudian tertarik untuk film Ambyar Makbyar ini? Karena waktu itu kita ketemu ya Mas Dedi. Terus Mas Dedi bercerita bahwa ada Mas Dedi lagi work untuk satu project campur sari. Dan menurutku project campur sari ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita bicara cerita itu kan harusnya bisa dalam berbagai ragam format, termasuk lagu. Lagu campur sari itu adalah budaya yang Indonesia banget gitu. Setuju. Nah, kalau misalnya mungkin kalau di Jakarta gitu ya, orang ngedengerin atau misalnya menikmati musik campur sari dari ruang-ruang kecil, mungkin kalau di karaoke padahal kita juga nyanyi ya kan lagu-lagu campur sari gitu. Nah, project ini juga bisa membuat campur sari untuk bisa didengarkan oleh masyarakat yang jauh lebih luas di Indonesia gitu. Ada di ruang-ruang, sekarang ada di ruang-ruang bioskop gitu kita maunya, dan ini jadi lebih terbuka. Tapi tentunya kalau kita ngomongin storytelling lagi nih, balik ke storytelling lagi, storytelling tuh perlu juga punya archetype gitu, dimana dia harus berakar sama archetype, dimana walaupun mengangkat dari sebuah budaya, tapi juga harus punya universal truth yang bisa dinikmati oleh semuanya gitu. Nah, waktu pas denger ceritanya campur sari adalah tentang memperjuangkan cinta dan cita, which is ini sebenarnya relevan oleh kehidupan masyarakat, kehidupan kita, kehidupan hari ini gitu. Jadi itu yang menyebabkan kayak, wah ini menarik banget gitu. Satu sisi kita bisa memperluas musik campur sari untuk se-Indonesia, dinikmati se-Indonesia. Di sisi lain juga punya archetype story yang kuat banget untuk bisa
ya namanya cinta, yang namanya mimpi itu emang harus diperjuangkan dengan keras kepala gitu. Jadi relevansinya yang juga kemudian menjadi menarik untuk Beyond dan UMJ bekerja sama dalam mewujudkan film Ambyar Mabiar. Wow, jadi histori di belakangnya keren banget ya, panjang ceritanya jadinya ya. Panjang. Ini kalau dikasih lagi mereka bisa besok. Nggak selesai-selesai. Aduh, jadi skripsi nih jangan ya kalau dijabarin. Oke, Mbak Ajeng, tapi dari cerita yang tadi sudah dijelaskan ya, histori di belakangnya kenapa akhirnya Mbak Ajeng ini tertarik untuk mengangkat juga kisah ini. Tapi akhirnya kan terpilihlah sepasang ini, yaitu Mbak Happy dan juga Mas Gilga yang menjadi pemerannya atau pemainnya. Nah, itu ada mungkin alasan tersendiri kenapa akhirnya couple inilah yang terpilih? Kenapa couple ini yang terpilih? Karena tentunya chemistry-nya dan kedekatan Mbak Happy dan Mas Gilga dengan penonton Indonesia gitu ya, maksudnya dengan masyarakat Indonesia gitu. Kita lihat chemistry-nya mereka udah dapat karena mereka eventually pasangan gitu kan. Dan kemudian juga aku ngerasa karena kita mau membawa campur sari ke ranah atau ruang yang lebih besar, Mbak Happy dan Mas Gilga saat ini adalah ikon campur sari hari ini gitu. Jadi kenapa mereka? Karena memang perlu ikonnya juga untuk kemudian tampil di dalam filmnya gitu. Dan selain daripada itu, kita juga punya ada Mas Evan yang juga kemudian penyanyi campur sari gitu, dan ada juga Mas Darbo yang juga kemudian penyanyi campur sari yang untuk bergabung di dalam film ini gitu, sehingga juga bisa membuat impact yang lebih besar terhadap filmnya gitu. Tapi terlepas dari ini, apakah Mas Gilga atau misalnya Mbak Happy, semua pemain yang ada di dalam film ini menurutku, dan aku bersyukur sekali bisa bekerja sama, dan terima kasih untuk diberikan kesempatannya juga bekerja sama bersama kami, itu sudah menampilkan yang terbaik dari kemampuan mereka gitu. Mas Gilga dan Mbak Happy yang biasanya bernyanyi kemudian hari ini acting, Mbak Angie yang kemudian harus bernyanyi gitu kan, Mas Evan yang biasanya nyanyi itu hari ini acting. Jadi menurutku dinamika ini dan kemudian bagaimana ini bisa terdeliver dengan baik seperti yang teman-teman sudah lihat tadi trailernya, aku rasa ini adalah komposisi dan kolaborasi yang sangat pas untuk filmnya. Wow, seru banget ya. Dan tadi juga kalau dilihat di trailernya itu dari adegan-adegannya aja tuh udah berasa banget ada sense of campur sari tetap ya. Iya, Gak bisa keluar, tetap lekat di mereka berdua ya. Jadi that's why lah Mbak Happy dan juga Mas Gilga yang terpilih menjadi pemain di dalam film ini. Lanjut lagi, Mas Dedi. Mas Dedi, aku mungkin mau bertanya hal yang sama sih sebenarnya sama yang aku tanyain ke Mbak Ajeng. Dari kisah yang tadi sudah kita lihat bersama lewat trailernya, apa yang membuat Universal Mediatainment ini akhirnya tertarik untuk juga bergabung dan mengangkat kisah ini? Oke, makasih. Selamat datang teman-teman media semua dan teman-teman Ambyar di atas. Oke, pertama-tama film ini adalah merupakan film debut pertama kami di film Indonesia, dan kami melihat bahwa dari cerita ini menceritakan sesuatu keunikan dan otentik dari film ini yang sangat berasa, karena film ini berasal dari cerita dari masyarakat yang akan kami tampilkan juga ke masyarakat, dan insya Allah film ini membawa sesuatu gambaran yang beda lah di perfilman Indonesia, di mana di dalam film ini kami menyampaikan ada drama, ada komedi, ada bernyanyi, ada berjoget. Mungkin Mbak Ovi udah joget tadi kan? Udah, dikit, apar kan? gue ya aku dikit. Dan ini yang merupakan suatu mungkin gambaran yang baru ya untuk film Indonesia ya, gitu Bang. Iya, oke. Jadi bener banget sih, aku kayaknya baru pertama kali mungkin kalau di bioskop sambil nyanyi udah sering lah ya film-film yang dengan lagu, tapi kalau yang sambil joget badan sedikit kayak aku baru pertama merasakan nih dari trailer film ini. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi, terima kasih. Lanjut lagi, nih ada Mas Pugu. Halo. Halo Mas Pugu.
Pugu. Mas Pugu pecinta campur sari bukan nih? Banget. Banget ya. Tapi ini kan adalah film yang latarnya jelas-jelas adalah musik campur sari nih. Mungkin Mas Pugu boleh ceritain ada referensi khusus kah? Atau mungkin riset-riset yang dibuat gitu ya? Karena ini filmnya spesifik banget tentang campur sari. Ya, jadi saya dilahirkan dari keluarga Jawa. Ayah saya itu walaupun dia pegawai negeri, dia seorang pemain gamelan. Jadi saya dari kecil itu dengar suara musik gamelan atau campur sari dan lain sebagainya itu udah akrab sekali gitu loh. Kemudian dari kecil diajarin nari dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika udah besar itu mengemari musik gamelan hingga kemudian campur sari, hingga kemudian si Pak Didi Kempot. Sampai Pak Didi Kempot almarhum, dan muncullah penyanyi-penyanyi campur sari seperti Mbak Happy, Mas Gilga, terus Darboy dan lain sebagainya ya. Yang saya sangat mengemari. Terus kemudian saya berpikir bahwa ini kalau gue bikin sesuatu jadi nih. Jadi ini kalau gue bikin sesuatu. Jadi bener Mas. Jadi ini. Nah, saya melakukan riset kan, karena kan saya nggak tahu bagaimana mereka bisa kemudian ngetop, bagaimana perjuangan mereka, kan saya nggak tahu sama sekali gitu. Kemudian kami melakukan riset, saya kebetulan sama sahabat saya waktu itu Mas Aris, dia juga salah satu produser di sini, melakukan riset ke berbagai tempat tentunya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketemu berbagai penyanyi, salah satunya Mas Evan, kemudian ketemu Gilga Happy sebelumnya, ketemu Darboy, ketemu Denny Caknan, ketemu Guyon Waton, ketemu Bagus ya, ketemu si Hasan Aftersign, ketemu Pendosa, ketemu siapa lagi ya, ya cukup banyak saya ketemu sehingga risetnya kuat. Dan mau aku joget nggak usah lah, ntar malah pada bubar. Nanti ya berarti ya di pertemuan selanjutnya aku tagih ya. Harus nyanyi. Oke. Mas Pugu, tapi ini yang paling spesialnya juga yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ajeng juga di awal, bahwa memang teman-teman pemain di sini itu tuh ada yang dari penyanyi lalu juga berakting di sini, ada teman-teman yang biasa berakting lalu dipaksa bernyanyi hari ini. Nah, ini gimana nih? Mungkin ada sesuatu treatment khusus kah untuk teman-teman pemain di sini, atau mungkin gimana caranya teman-teman bisa masuk ke dalam perannya? Iya, ketika pada akhirnya yang bermain adalah sebenarnya harapan saya ya, yaitu Mas Gilga sama Mbak Happy, kemudian Mas Evan sama Mbak Enji. Ketika pada akhirnya yang main adalah mereka sebenarnya dalam hati kecil saya, terus mereka bisa acting nggak ya? Gitu, saya berpikir gitu pada saat itu. Tapi kemudian kami punya waktu untuk mendrill mereka. Waktu itu kami memusatkan pemusatan latihan di Madiun, sekitar ya seminggu lebih dikit lah. Itu untuk acting coach yang waktu itu diajarkan sama Mas Ibnu, dan rupanya bakat mereka emang luar biasa sih ya. Bakat mereka gokil. Multi talentan ya. Multi talent maksudnya. Gokil. Dan nanti ketika tayang di bioskop ada sebuah scene yang kalau dalam skenario itu disebut midpoint. Midpoint itu sebuah scene yang sebuah segmen yang cukup berat lah kalau pengadeganannya, dan itu dimainkan dengan sangat fantastis sama mereka. Dan kalau teman-teman nonton tuh, ini orang kayaknya nggak mungkin baru belajar acting kemarin bisa acting sebagus ini. Bener. Oke, Mas Pugu bikin penasaran, masih tanggal 9. Bener. Itu gokilnya mereka nih. Wah, ini ya nanti kita saksikan sama-sama di tanggal 9 ya. Oke, jadi Mas Pugu memang benar-benar ini ya, ada momen di mana teman-teman di sini ada waktu untuk bisa masuk ke dalam karakter mereka sampai akhirnya tergalilah nih apa yang mungkin sebelumnya tidak pernah tergali ya, dan akhirnya maksimal hasilnya. Oke, nah tadi sudah ada penjelasan dari filmmakernya. Sekarang aku beralih ke para cast. Di sini juga sudah hadir ada Angie Williams, Mbak Angie. Hai. Memerankan sebagai Aruna, betul ya? Betul. Oke, boleh diceritain dong ke teman-teman media sebenarnya Aruna ini
siapa sih dia, hamba Allah yang bagaimana dia ya? Sebelumnya makasih banyak teman-teman media tadi udah nggak nimpukin aku pakai botol atau pakai HP atau pakai tripod. Makasih banyak apresiasinya. Jadi aku di sini tuh sebagai Aruna. Aruna ini tuh backing vokal sekaligus manajernya Konco Seneng band yang ada di film Ambiar Makbiar ini. Terus dia juga punya cita-cita yang besar pengen jadi dosen. Tapi di sisi lain dia juga suka sama satu orang di band Konco Seneng ini. Jadi bener-bener banyak banget nih masalahnya Aruna. Siapa sih Aruna sukanya sih? Bisa kelihatan lah ya duetnya sama siapa ya. Oke, jadi di balik dari mungkin sebagai musisinya kan tadi backing vokalnya Konco Seneng, tapi juga punya cita-cita yang mulia pengen jadi dosen gitu ceritanya si Aruna ini ya. Nah, tapi apa sih yang ngebuat kamu Angie jadi mau nih untuk mengambil peran ini? Apa yang membuat kamu tuh kayak wah karakter Aruna gokil sini harus diambil sini? Aruna tuh keren banget menurut aku, dia tuh kompleks banget karena dia juga pengen jadi penyanyi, dia juga nggak ngelupain akademik dia, terus dia juga orangnya maintenance gitu loh ke teman-temannya, dia yang kayak jadiin manajer, nyariin pekerjaan juga, nyariin panggung-panggung buat Konco Seneng. Jadi menurut aku si Aruna ini tuh nggak cuma fokus ke satu hal, tapi dia bisa fokus ke banyak hal juga, bisa nge-manajerin Konco Seneng, bisa jadi dosen, bisa buat penyanyi backing vokal, karena ya kalau vokal utama kasihan nanti nggak ada yang datang ke konsernya Konco Seneng, makanya backing vokal aja itu cuma ya tapi tadi nyanyi loh, keren loh, nyanyi beneran loh di film ini. Gimana perasaannya yang biasanya berakting, ketemunya tuh kamera, terus tiba-tiba harus wah ada mikrofon kita bernyanyi. Ya itu sebenarnya aku banyak banget minta dibantuin orang-orang yang ada di sini, gimana sih caranya biar kayak tadi kan aku nggak fales ya, itu udah fales banget, nggak cuma sekedar fales, itu udah nggak tahu kemana arahnya, tapi selalu di backup sama teman-teman para penyanyi di sini, keren banget emang. Terus aku tuh suka banget sama karakter Aruna ini karena biasanya selalu dapet yang lawak, kocak, selalu ada gebrakannya gitu. Tapi Aruna di sini itu benar-benar orang yang tenang, orang yang selalu bisa ngasih solusi di setiap masalah anak-anak Konco Seneng, bahkan teman-temannya. Dia tuh selalu yang paling tenang gitu loh di antara yang lain. Jadi itu tuh sebuah challenge buat aku. Oke, tenang agak berbeda dengan Angie sebenarnya ya. Berbeda total. Kalau Angie kurang tenang ya dia ya. Oke Angie, luar biasa, tepuk tangan dong buat Angie. Jadi penasaran nih pengen lihat Aruna nanti gimana di layar bioskop kita ya. Tapi selanjutnya di sini juga sudah hadir pemeran Rick, yaitu Evan Los, Mas Evan. Halo semuanya teman-teman media yang udah datang siang ini. Mas Evan harus bernada. Oh iya. Enggak ya. Ngomong aja harus bernada ya. Mas Evan, Ya. by the way congratulations, ini adalah film panjang pertamanya Mas Evan loh. Ya. Keren. Ini memerankannya sebagai Rick ya. Nama boleh agak-agak kebarat-baratan Yes. Rick ya. Namun tetap campur sari. Di sini gimana nih? Apa tantangan yang mungkin dirasakan sama Rick sendiri memerankan karakter Rick di dalam film ini? Tantangan ya, sebenarnya karakter Rick sendiri itu emang beda banget sama karakter hariannya Evan. Mungkin sama kasusnya kayak Dek Aruna. Dek Aruna, aduh Dek Aruna aduh. Jangan Dek ya, jangan ya Dek ya. Kalau hari-hari biasa itu Evan kan lebih kayak ke pendiam, terus kalau bahasa Jawanya tuh introvert. Oh iya, bahasa apa? Terus pemalu, kadang juga malu-maluin. Nah, kok ditebak sih siapa yang berubah tadi? Oke, tapi di sini Evan harus berperan sebagai Rick yang agak apa ya, sangar lah di sini. Kalau Evan bilang itu Rick itu sangar, mungkin agak temperamen, tapi bukan di perbuatan ya, tapi lebih ke sikapnya dia yang pokoknya nanti lucu lah. Apa ya, lucunya itu lebih ke wes gede kok gampang mutungan, kurang lebihnya gitu. Subtitle di bawah ya teman-teman ya, subtitle berjalan ya. Itu salah satu tantangan yang buat Rick, buat Evan kayaknya wah ini
ini keren nih kalau dicoba, peran ini kayaknya keren nih. Walaupun pertama dapet tuh kaget, tapi begitu tak renungin, coba tak belajar gitu, wah ini kayaknya keren buat dicoba memerankan Rick gitu. Dan bersyukurnya juga di awal-awal kita memang sangat terbantu dengan banyak sekali latihan, teman-teman cast yang lain juga sangat mensupport, membantu untuk kita bisa dapat banget dengan peran yang dibawakan masing-masing. Seperti itu, coach juga, Pak Sutradara juga, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ini sangat-sangat membantu Evan gitu. Oke, nah Mas Evan, di film Ya. ini kan spesial katanya menciptakan lagu juga nih. Iya. Turut memproduksi lagunya, itu yang mana? Judulnya apa? Ceritanya tentang Ya. apa? Boleh? Lagunya yang barusan tadi saya nyanyiin bareng Dek Aruna. Jadi judul lagunya itu Mendem Tresno. Jadi itu kayak memendam perasaan cinta, tidak berani mengungkapkan. Jadi itu sebenarnya bukan hanya di film, di kehidupan kenyataannya emang Evan sering seperti itu. Jadi awalnya Masa sih? iya. Butuh perantara nggak? Saya bisa sampein loh. Jadi yang sering terjadi di Evan itu kisah cintanya itu awalnya temenan, berharap jadian, tapi endingnya cuma jadi kakak adian. Aduh. Padahal gue udah jadi sandwich generation, udah banyak kakak adik gue yang harus gue urusin ya. Iya, jadi judulnya Mendem Tresno jadi pas banget ketika nulis itu, wah kok Evan banget ya, jadi langsung lancar gitu nulisnya seperti tadi yang teman-teman media dengarkan bersama-sama. Oke, ih keren banget, tepuk tangan dong, lagunya keren. Itu berarti dinyanyikannya nanti berdua ya? Ya, Oke. dinyanyikannya berdua. Evan sama Angie ya. Oke, siap. Lanjut lagi, kita punya pemeran Jeru di sini. Ada Mas Gilga Sahid. Mas Gilga, kalau kita lihat tadi di trailernya kayaknya memang agak sad boy ya. Tapi green flag boy ya. Menyedihkan. Perih kayaknya perjalanan cintanya di film tersebut ya. Betul. Nah, tapi Mas Gilga di film Ambiar ini kan memerankan sebagai Jero. Gimana sih sebenarnya karakternya Jero? Kalau yang tadi kita lihat kan sekilas seperti itu. Tapi yang benernya kayak gimana karakternya? Jero itu orangnya sabar, nggak pernah marah. Di film ini kalau nggak salah Jero itu marah cuma 1 kali kalau nggak salah di sepanjang film ya. Buku ya. Di sepanjang film itu Jero itu marah cuma 1 kali. Ya sama lah kayak aku nggak pernah marah juga. Orangnya penyabar. Oh gitu. Pokoknya Pak Jokowi ya. Ya kan. Maksudnya ya. Mbak Happy langsung. Tapi Jero memang orangnya itu penyabar banget, dia kalem banget, dia nggak pernah marah sama seluruh temennya. Ketika ada masalah dia selalu berusaha menjelaskan, termasuk ke Rick pun, walaupun Rick pakai nada tinggi, cetar, Jeronya tetap kalem, santai gitu. Seumpama si Betari susah diajak ketemu gitu, si Jero juga tetap kalem, nyariin gitu. Jadi nggak pernah yang marah-marah gitu, nggak pernah. Emang pria baik-baik dia. Keren. Nggak merokok kok dia. Yang merokok Rick memang seperti itu. Kemarin sudah tak bilang nggak boleh merokok dia. Maaf. Jadi Jero itu kayak ini ya, kayak cuaca Jakarta sekarang ini adem ya. Ya betul. Adem orangnya ya. Tapi kan Mas Gilga juga membuat soundtrack juga nih ya di dalam film ini. Nah, gimana sih prosesnya membuat soundtrack ini, yang judulnya apa aja, terus ceritanya tentang apa, boleh diceritakan? Soundtrack di film ini itu ada 2 yang diminta sama Om Buku, itu ada Jared Tresno sama Pangestu ya. Itu 2 itu. Kalau Jared Tresno itu menceritakan tentang laki-laki yang sudah percaya dengan wanitanya, tapi ternyata wanitanya lebih memilih laki-laki lainnya. Sakit. Ya. Tapi kalau yang Pangestu itu yang duet, itu spesial permintaannya Om Buku, karena mintanya dinyanyikan oleh saya sama istri saya, mintanya duet dibuatkan langsung sesuai dari alur cerita film ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tahu Pangestu itu menceritakan apa, silahkan ditonton filmnya ya. Ya sih. Keren. Ada cerita nggak dalam pembuatan lagunya? Gak ada, dimarahin istri paling. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Transferannya masuk ke rekening siapa? Istrinya langsung. Om Deddy salah transfer ya. Kemarin malam ya. Nanti mau ditransfer ulang katanya.
Seru banget ya kalau pasangan kayak gini ya. Iya, tapi nggak pegang uang loh Mbak, aku Mbak. Curhat jadinya. Oh, itu jadi nggak bisa beli apa-apa loh. Gak apa-apa, nanti ada film berikutnya kata Mbak Ajeng. Ya Mbak Ajeng ya, film lanjutannya ini ya. Amin. Nanti rekeningku aja. Mas Yoga, makasih banyak Ya, ya. sama-sama. Oke, kita beralih sekarang ke pemeran dari Betari, ada Mbak Happy Asmara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Happy sudah hadir di sini. Mbak Happy, ini kan langsung bisa kita lihat ya dari trailernya, berperannya sebagai Betari, yang mana adalah part of keraton kayaknya ya. Nah itu gimana sih karakternya? Apakah dia juga termasuk putri keraton sesungguhnya? Atau bagaimana? Kalau POV dari aku sih, Betari ini anak yang sedikit, iya memang karena dia putri keraton ya, jadi dia lebih kaya daripada teman-temannya itu pasti. Mau deh temenan sama Betari gitu, tapi dia salah circle. Dia bertemannya sama si anak tukang sapu, gitu loh. Tapi ganteng. Hah? Iya, tapi salahnya dia tuh cinta sama si darah merah. Kita kan darah biru keraton. Keren. Dan di situ tuh Betari tuh merelakan si apa yang sedang dibawa kayak putri keraton, merelakan mimpinya, merelakan hidupnya hanya demi satu orang anak tukang sapu. Jeru. Dan di situ tuh Betari tuh kayak struggle banget pengen mewujudin mimpi pasangannya, di mana Betari tahu kalau Betari itu tidak disetujui oleh orang tuanya, oleh keluarga keraton gitu, karena sudah menyalahi aturan begitu. Oke, wow, jadi lumayan complicated juga ya. Betari ini banyak, ya. terus kompleks juga. Gemes ya. Tapi memerankan sebagai putri keraton, ada arahan khusus mungkin yang didapatkan, atau mungkin riset dulu, atau ada arahan dari keraton mungkin kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau bolehnya ini, boleh itu. Dari awal ini Om Pugu sebenarnya ngasih aku PR banyak banget ya, karena aku terus cari gimana jadi putri keraton tuh sampai seminggu aku nggak doyan makan. Jadi ini maksudnya hari ini aku, karena emang nggak doyan makan, kayak ya Allah, ya apa jadi putri keraton ya, kan aku orangnya tuh kalau teman-teman saya udah pada tahu Happy Asmara tuh pasti pecicilan, pencilaan apa adanya gitu. Di sini aku dituntut kayak harus kayak manis, manja, terus kayak kalem, putri keraton, pinter, smart kan, putri keraton itu harus pinter kan. Gimana aku tuh kadang ada kosongnya juga otak ini gitu Mas ya kan. Di situ terus banyak belajar juga, kita ada ritual-ritual khusus sebelum kita waktu mulai syuting. Di pagi itu kita ada ritual yang ritual-ritual ala-ala keraton lah. Terus sempet kayak di keraton nggak boleh begini, nggak boleh begitu, terus harus begini, harus begitu, sampai salam pun kita tuh kayak benar-benar harus benar gitu, nggak boleh terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, kayak gitu diperhatikan banget, dan itu jadi pelajaran yang menyenangkan buat aku. Oke, dan juga nggak cuman buat Mbak Happy ya, buat kita yang nonton juga mungkin bisa dapat pelajaran baru nih, tentang gimana kehidupan di keraton dan lain sebagainya ya. Oke, jadi pendalamannya lumayan ya, berarti ya. Lumayan banget, lumayan lama sih, kayaknya PR-nya cuma di aku. Udah si putri keraton terus nggak boleh pakai bahasa Jawa lagi tuh. Jadi pakai bahasa apa? Jadi saya pakai bahasa isyarat. Saya pakai bahasa Indonesia. Jadi beda sama teman-teman semuanya. Jadi pas waktu syuting tuh kadang kebawa gitu. Misal pas waktu manggil Mas Bernadi gitu kan. Jadi Mas Bernadi, enggak gitu. Jadi sampai diulang-ulang karena harus dibetulin gitu, karena logatnya nggak boleh terlalu Jawa. Oh, justru seperti itu ya. Banyak banget tantangannya, sampai aku tuh aku kan bukan morning person nih. Terus di situ dimana setiap pagi kita tuh syutingnya pagi. Iya, dan aku tuh sampai harus melek syutingan lagi, melek coy, iki kudu melek, iki lek gak melek gak syutingan gitu. Dan kasihan teman-teman semuanya gitu. Oke, wow, jadi benar-benar perjuangannya Mbak Happy di dalam film ini bener-bener totalitas maksimal ya. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Happy. Oke, teman-teman media, karena memang kita mau mempercepat juga acaranya, jadi nanti mungkin kalau teman-teman media yang masih punya pertanyaan-pertanyaan di dalam hati boleh disampaikan pada saat doorstop aja, boleh ya teman-teman ya. Jadi kita langsung boleh langsung ke closing statement dari para cast dan juga filmmaker di sini.
Mungkin dari filmmaker dulu deh, ada harapan tersendiri gak sih untuk film Ambyar Makbyar yang akan segera tayang di tanggal 9 Januari 2025? Dari Mbak Ajeng dulu boleh. Ladies first. Oh, ladies first. Iya, baik. Oke, harapannya, ini harapan atau apa tadi? Harapannya. Oke. Harapannya tentunya film ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Teman-teman yang ada di sini juga boleh, dan aku berharap bisa juga menyebarkan berita baiknya gitu. Dan tentunya karena memang ini film itu kan kolaborasi banyak orang, ada mulai kru, ada cast, ada teman-teman promotion, ada teman-teman media. Aku berharap dengan ini ditonton oleh banyak orang, maka semua orang yang bekerja di dalam film ini juga merasa bangga pernah menjadi bagian dan keluarga dari film Ambyar Makbyar. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ajeng. Mas Dedi, silakan. Yang pasti film ini kan kita mengangkat kearifan lokal. Jadinya ada beberapa hal yang bisa memberikan suatu knowledge baru untuk penonton. Dan juga di film ini juga kalian bisa sambil joget. Kan jarang-jarang ada nonton bioskop bisa joget, bisa nyanyi bareng. Dan inilah waktunya untuk kalian seperti itu. Oke, semoga film ini bisa menjadi tontonan yang sangat menarik untuk teman-teman semua, masyarakat Indonesia khususnya, dan menjadi suatu fenomena baru di dunia perfilman Indonesia. Amin, amin, amin. Ih, aku suka banget fenomena baru ya, soalnya ya kita joget di dalam bioskop. Oke, mungkin dari Mas Pugu, harapan tersendiri untuk film ini? Ya, teman-teman harus nonton film ini karena ini film yang manis, romantis, dan dramatis. Di balik film ini kita akan secara persuasif akan belajar tentang budaya, baik itu budaya yang di keraton, baik itu tentang budaya Jawa ataupun budaya campur sari. Dan secara persuasif juga kita akan tahu betapa pentingnya kerja keras. Karena untuk mampu mencapai apa yang kita inginkan, kita cuma butuh satu, yaitu kerja keras. Dengan kerja keras pasti kita akan bisa mencapai yang telah kita inginkan, pasti. Wah, itu dia. Jadi banyak pelajaran yang bisa dilihat di film ini ya. Pokoknya nggak iso bahasa Jawa, tenang, ada subtitlenya nanti ya. Oke, lanjut ke Mas Evan kali ya. Mungkin ada harapan ataupun cerita tersendiri yang mau disampaikan untuk para pejuang cita dan cinta, dan juga jangan lupa ajak untuk nonton film Ambyar Makbyar. Ya, Evan sebagai Rick berharap teman-teman nonton film ini, sebarkan juga berita baiknya seperti yang disampaikan oleh Bu Ajeng tadi. Karena kami ketika menjalani proses syuting, ketika kita dari pertama ketemu sampai hari ini, saya melihat banyak ketulusan di hati kita masing-masing. Katanya kalau sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Amin, amin. Oke, lanjut lagi Mbak Enji. Mbak Enji, ada pesan-pesan mungkin untuk para pejuang cita dan cinta di luar sana sehubungan dengan film ini? Semua tuh harus nonton film Ambyar Makbyar ini, karena kalau kalian biasanya ke bioskop buat nonton film romance atau nonton film action atau nonton film sedih, nah di film Ambyar Makbyar ini semuanya ada. Percintaan ada, lawak ada, action ada, nangis-nangis ada, persahabatan ada, keluarga ada, pokoknya semuanya tuh paket lengkap. Makanya kalian nggak boleh nggak nonton. Nggak boleh nonton sekali, nggak boleh nonton cuma 2 kali, nggak boleh nonton sendiri. Nah, nontonnya rame-rame ya. Benar banget. Sama satu sebenarnya yang nggak ada di film lain, ambiarnya. Nah, itu dia, cuman ada di film ini ya. Oke, berikutnya dari Mbak Epi atau Mas Gilga dulu, mungkin mau memberikan harapan-harapan juga. Ya, kalau dari saya mungkin karena ini film pertama saya ya, pertama kali saya main film. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ini kalau nggak berkat Om Pugu dan Om Dedi dan Mbak Ajeng juga nggak bisa kayaknya. Tapi intinya karena ini film pertama saya, jadi di film ini saya cuma mau menyampaikan bahwa banyak banget yang bisa kita pelajari. Bukan dipelajari, lebih ke mengingatkan, karena jero di film ini adalah kita semua, yang dimana kita jika mengejar cinta atau cita itu selalu sekuat tenaga, tidak peduli apapun halangan yang rintangan yang menghalangi, intinya akan tetap dikejar. Bagaimana caranya untuk mencapai, dan semoga teman-teman semua di sini menjadi orang yang pantang menyerah juga, dan bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia seperti apa ending baiknya di film ini. Amin. Amin. Terima kasih Mas Gilga. Menutup mungkin Mbak Epi, silakan.
Kalau harapannya Happy sih semoga bisa mencapai 5 atau 10 juta penonton. Amin, 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 amin. Dan juga beberapa pelajaran yang bisa dipetik di sini tuh, dimana ini aku kutip ya sebenarnya. Jadi aku ada kutipan tuh kayak perjuangkan cinta kalian sampai titik darah penghabisan atau kalian akan kehilangan. Cuman itu aja pilihannya, perjuangkan atau kehilangan. Udah itu aja. Itu dia. Dan kalau nggak mau kehilangan kesempatan nonton Ambiar Makbiar, jangan lupa 9 Januari 2025. Oke, para cast dan juga filmmaker, aku boleh minta berdiri untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman media boleh mengabadikan momen ini, boleh